Waalaikumsalam Bu Yuli. Ini maaf ya Bu Yuli, saya tiba-tiba menghubungi Bu Yuli untuk bertemu dengan panjenengan. Ini bolehkah saya meminta waktunya Bu Yuli? Boleh Bu, silahkan. Oh iya iya. Ini saya mau sharing dengan panjenengan Bu, terkait apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Apa yang ingin Bu Dewi ceritakan hari ini? Begini Bu Yuli, akhir-akhir ini saya merasakan bahwa pembelajaran saya di kelas itu bagaimana ya, murid itu kurang antusias ngoten Bu Yuli. Murid itu kayak kurang semangat, murid itu kayak bosan ngoten di kelas saya. Kurang antusias ya Bu. Nggih, akhirnya apa namanya nggih, siswa yang tuntas dalam mengerjakan itu kurang Bu Yuli. Mungkin hanya 50% yang tuntas mengerjakan tugas-tugas dari saya. Oh, jadi anak itu tuh kurang antusias dalam pembelajarannya. Nggih, nggih ngoten Bu Yuli. Lalu apa yang Bu Dewi ingin harapkan dari obrolan kita hari ini? Sebetulnya saya ingin dapat solusi, mungkin kita bisa sharing ngoten Bu Yuli atas permasalahan yang saya alami. Jadi menurut Bu Dewi apa nih yang membuat anak itu kurang antusias dalam pembelajarannya? Mungkin kalau saya flashback Bu Yuli ya, mungkin pembelajaran saya monoton, pembelajaran saya masih terbatas sumber belajarnya, mungkin medianya juga terbatas. Terus saya juga belum mengoptimalkan siswa untuk menyampaikan pendapatnya secara istilahnya aktif ngoten nggih di kelas. Jadi pembelajaran itu masih monoton seperti itu ya Bu? Nggih, saya merasa seperti itu Bu Yuli, kayak kurang membuat siswa itu semangat ngoten lho. 3. Oh begitu Bu Dewi. Lalu kira-kira apa nih yang bisa membuat murid Bu Dewi itu antusias dalam pembelajarannya? Kalau menurut saya Bu Yuli ya, mungkin anak-anak itu menginginkan pelajaran yang asik, yang seru, Asik, seru gitu ya Bu? tidak monoton ngoten. Mungkin ada games-games ngoten Bu Yuli. Wah kalau ada game itu malah tambah seru Bu. Nggih nggih. Begitu ya, wah bagus sekali Bu. Lalu anak pembelajaran yang bagaimana itu yang bisa membuat anak itu tidak bosan dan mulai. Wah saya sependapat nih dengan pendapatnya Bu Dewi. Lalu bagaimana nih caranya agar anak itu pembelajaran itu bisa asik dan tidak membosankan? Mungkin begini ya Bu Yuli, kalau menurut saya nggih, pembelajaran itu mungkin seharusnya terpusat pada siswa, berpihak pada murid, istilahnya pada anak ngoten. Jadi pembelajaran yang asik, yang menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang ngoten Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang jenengan berikan kepada murid-murid jenengan itu Nggih. apa penyebab sehingga anak itu kurang antusias dalam pembelajarannya? Mungkin Bu ini ya, mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, terlalu membebani siswa, sehingga dia itu jadi apa ya istilahnya, malas untuk mengerjakan tugas. Kemungkinan seperti itu. Berarti karena banyaknya tugas yang jenengan berikan itu ya Bu ya, sehingga anak itu bosan. Iya Bu Yuli, kemungkinan begitu. Mungkin istilahnya soalnya itu terlalu banyak. Iya, jadi anak itu mungkin melihat soalnya saja itu sudah males ya. Iya Seperti itu. Seperti Lalu sumber belajar apa nih yang Bu Dewi pakai? Selama ini saya masih menggunakan buku teks Bu. Buku teks. Hanya buku teks ya Bu? Iya. Nah mungkin itu Bu yang membuat anak itu bosan. Mungkin ya Bu. Iya. Begini Bu Dewi, adakah sumber lain selain buku teks yang jenengan pakai itu? Seharusnya sih ada ya Bu. Kita sebetulnya kan bisa menggunakan video-video dari YouTube, karena anak sekarang ini kan suka sekali nonton YouTube. Mungkin kita bisa juga menerapkan games-games dalam pembelajaran juga. Begini, zaman sekarang itu kan anak lagi tren belajar lewat TikTok, lewat Instagram. Mungkin seharusnya sih seperti itu ya Bu ya. Berarti sumber yang ada di masa sekarang gitu Bu ya? Iya, jadi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Betul sekali Bu Dewi. Betul sekali Bu Dewi, dengan jenengan menggunakan berbagai macam media seperti YouTube, terus Instagram, TikTok gitu ya Bu, mungkin bisa membuat anak itu lebih antusias dalam belajarnya gitu. Nah sekarang apa nih rencana Bu Dewi untuk melaksanakan
Langsung. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Dewi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau rencana saya ini saya nantinya akan menyusun pelaksanaan pembelajaran itu yang asik maupun yang berpihak pada murid, terus istilahnya tidak memaksa murid. Mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan gaya belajar, minat anak-anak, sehingga anak juga tidak bosan. Dan mungkin saya akan mengurangi beban tugas yang seperti sebelumnya aku saya kan banyak iya, sekali banyak sekali tugasnya yang iya, kemarin yang Bu, saya ya. bebankan. Ini harapan saya nanti ini tugasnya nggak usah banyak-banyak, yang penting itu anak tuntas, anak paham akan materi dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Ngoten Bu Yuli. Betul sekali Bu Dewi. Bagus sekali rencana Bu Dewi. Saya sangat mendukung sekali rencana Bu Dewi. Terima kasih Bu. Lalu komitmen apa nih yang Bu Dewi laksanakan sekali rencana Bu Dewi dengan menggunakan media sosial seperti TikTok, terus apa tadi Bu? YouTube, Instagram, bagus sekali. Terus komitmen Bu Dewi untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Kalau saya sih berpikirnya ngeten Bu Yuli, saya akan lebih konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan istilahnya gaya belajar anak, minat belajar anak, profil belajar anak. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang mengasihkan, istilahnya sesuai dengan perkembangan zaman anak-anak, sehingga anak-anak nantinya tidak akan merasa malas lagi, tapi justru malah antusias. Oh, hari ini saya ada pelajaran apa ya, begitu Bu Yuli. Wah, saya sependapat dengan komitmen Bu Dewi. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu Dewi. Terima kasih Bu Yuli, dan saya juga terima kasih Bu Yuli sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Kesehatan saya. Dewi, sama-sama. Iya. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, lain kali kita ketemu lagi. Siap Bu. Oke. Baik, kesimpulan kegiatan coaching ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di kelas, yaitu murid yang tidak antusias dalam pembelajarannya. Dari kegiatan ini kita bisa belajar untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal. Terima kasih.